Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Andrea Amalia Salma, dan 3 rekan saya, Salma Hamdiah, Zahratul Zakiyah, dan Zeti Pazita, untuk memaparkan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Pandangan Ormas Islam terhadap Tradisi Tidak Menyembelih Sapi di Kudus. Ini adalah anggota kelompok kami. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi. Wilayahnya yang terbenam luas dari Sabang hingga Merauke adalah salah satu alasannya. Hal lain yang mempengaruhi tradisi di Indonesia adalah masuknya agama Islam. Kepulauan Nusantara yang terkenal dengan berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai negara. Melalui hubungan dagang itulah, pedagang Persia, Arab, dan Gujarat yang sebelumnya telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat di Nusantara. Penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara dapat dianggap sudah terjadi pada tahun-tahun awal abad ke-13. Berdasarkan konteks sejarah kebudayaan Islam di Jawa, Islam datang ke bumi Jawa di saat budaya dan tradisi non-Islam, terutama Hindu dan Buddha, telah mengakar kuat dalam masyarakat Jawa. Dapat dikatakan bahwa Islam Jawa memiliki karakter dan ekspresi keagamaan yang unik. Dalam penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu wali tersebut adalah Sunan Kudus yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Kudus mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat dilihat pada Masjid Menara Kudus yang bentuknya menyerupai candi. Contoh lain dari dakwah Sunan Kudus adalah dengan melarang masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi, guna menghormati para pemeluk agama Hindu yang menganggap sapi sebagai binatang suci. Dengan metode seperti itu, akhirnya sebagian besar pemeluk agama Hindu menjadi simpati kepada Sunan Kudus dan bersedia masuk Islam. Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam Indonesia, organisasi-organisasi Islam banyak memberikan andil yang cukup besar melalui lembaga-lembaga hukumnya. Sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Hal-hal yang menurut mereka baik sudah seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat yang kebanyakan awam tentang agama. Sebaliknya, hal-hal yang mereka anggap buruk sudah seharusnya dijauhi oleh masyarakat. Sama halnya dengan tradisi Islam Jawa yang masih melestarikan tradisi nenek moyang yang seharusnya memerhatikan apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Meskipun saat ini mayoritas masyarakat Kota Kudus beragama Islam, banyak dari mereka yang masih melestarikan tradisi tidak menyembelih sapi. Baik itu pada hari biasa atau bahkan hari raya Idul Adha, alih-alih mereka menggantinya dengan hewan kerbau atau kambing. Sebagai dua ormas Islam besar di Kota Kudus, serta memiliki massa yang besar dan pengaruh yang luas, sudah seharusnya NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang masing-masing mengenai tradisi yang sudah ada sejak lama di masyarakat Kudus ini, sehingga masyarakat dapat memilih pegangan untuk tetap melestarikannya ataupun tidak. Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pandangan Ormas Islam terhadap Tradisi Tidak Menyembelih Sapi di Kudus. Dari latar belakang tersebut, dapat kita peroleh 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam terhadap tradisi tidak menyembelih sapi di Kudus. Yang kedua, bagaimana organisasi masyarakat Islam menjustifikasikan pandangan tersebut ke perspektif fikih Islam. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam terhadap tradisi tidak menyembelih sapi di Kudus. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana organisasi masyarakat Islam menjustifikasikan pandangan tersebut ke perspektif fikih Islam. Kemudian kita beralih ke tinjauan pustaka. Pada penelitian ini,
terdapat dua landasan, yaitu landasan teoritis dan landasan konseptual. Pada landasan teori, ada dua teori yang dipakai, yaitu teori pandangan dan teori tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya, dan bisa diartikan juga sebagai pendapat. Sedangkan tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kemudian pada landasan konseptual, kita menggunakan konsep pandangan organisasi masyarakat Islam, dalam hal ini yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tradisi tidak menyembelih sapi, dan fikih Islam. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya pengetahuan dan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mapakatau Ri Taumarajae setelah panen padi di Pakalu, Kelurahan Kalebirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang diteliti oleh Siti Nur Alawiyah. Hasil dari penelitian ini adalah adat Mapakatau Ri Taumarajae bagi masyarakat desa Pakalu dalam perspektif hukum Islam merupakan adat yang mempersekutukan Allah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah kami meneliti bagaimana pandangan ormas Islam mengenai tradisi yang tidak melanggar syariat Islam tetapi tidak diatur dalam Islam. Penelitian selanjutnya berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Lakon Dinah sebagai Syarat Pernikahan. Studi di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, yang diteliti oleh Abu Yazid Al-Bustami. Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya, tradisi lakon dinah sebagai syarat pernikahan tidak diatur dalam Islam. Jika dilihat dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam syarat pernikahan. Jika dilihat dari perspektif kafa'ah, yang dalam istilah hukum Islam merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu, ada sebagian unsur-unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan kafa'ah, akan tetapi dalam bagian yang lain tidak. Perbedaan dengan penelitian kami adalah, penelitian kami lebih memfokuskan kepada bagaimana pandangan ormas Islam, bukan hanya tokoh agama dan masyarakat mengenai suatu tradisi yang sudah lama ada di Kudus. Kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam yang cenderung bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Disebut sebagai metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan hanya menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti. Fokus penelitian kami adalah pandangan ormas Islam terhadap tradisi tidak menyembelih sapi di Kudus. Lokasi penelitian di Jalan Pramuka nomor 20, Werguwetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan kantor cabang NU di Kudus, serta di Jalan Kiai Haji Nur Hadi, Purwosari, Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan kantor cabang Muhammadiyah di Kudus. Sumber data penelitian yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian validitas data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Setelah data didapatkan, data dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi data. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.